Din, hai Din. Udah siap Din? Siap. Oke. Banter-banter yo. Oh, santai. Ngene-ngene iki aku berpengalaman. Oh iya. Dungo sih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Cek medeni nih mocil. Untung aja kucingnya mau gak ketabrak yo. Aja banter-banter. Slow, santai. Iku mau wis kehendaki Allah. Sing penting kene selamat. Alhamdulillah. Tapi iki yo. Jarene lek ade numpak motor perjalanan terus ana kucing nyebrang, ade gak selamat, Cil. Lo. Istighfar. Apa apa? Percaya apa enggak kayak ngono? Ya percaya gak percaya sih. Mending awakmu gak usah percaya. Iku jenenge tatoyur. Astagfirullah. Lek awakmu percaya iso syirik. Mosok to sirik, Cil. Ya Allah. Tapi iki moto kok keder-keder ngene ya. Ya Allah, kayak enek sing kangen karo aku ya. Alhamdulillah. Nyebut Astagfirullah. Cek Piye to? tasan tak omongi. Oh, alah. Si. Bukan Ustaz Hendri. Tenang, Ustaz Hendri apa ora? Dan Oh iya Ustaz Hendri. wis ngene ae. Timbang kene ngomong ngalor ngidul enggak jelas, Hah? mending langsung takon nang wonge langsung ae. Yo, sip. Ayo, Oke, Rono. bismillah. Ya, bismillah. Sik, Kunci nih. sini. Sip. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, masya Allah. Jaga jarak. Oh iya, jaga jarak. Social distancing. Marhaban. Ngapain? Jadi gini, Sat. Cepet naik. Hujan nggak? Kita mau maghrib surah. Ada apa ini? Ada apa? Bagi-bagi duit. Jadi gini, Sat. Jadi ini tadi kita kan mau ke sini, Sat. Nah, jalan itu ada ini, ada kucing. Kucing nggak, Rom? Iya, kita hampir nabrak kucing, Sat. Akhirnya kita tadi ada cekcok, Sat. Hampir nabrak kucing. Iya, terus habis itu ada sampai sini kita cekcok, Sat. Iya, Jelasin. Ini Ustaz, katanya tuh orang-orang kalau di jalan ada kucing nyebrang itu pertanda bahaya Ustaz, atau musibah lah bagi kita. Apalagi kalau kita bisa sampai nabrak, itu kita harus turun, kita bungkus kucingnya, kita kubur sendiri pakai baju kita Ustaz. Nah itu anak rasanya khawatir Ustaz. Nanti kena musibah Ustaz. Memang tadi pada kemana? Iya, mau ke sini tadi. Mau ke Sat. sini. Mau ke sini. Iya. Iya. Di sini kemana? Mau ketemu mana atau kebetulan aja? Kebetulan Sat. saat ini, kebetulan saat. Baik, barakallahu fi. Tentang ini kayaknya sih memang jarang dibahas, tapi itu perasaan banyak orang. Ah, Iya, Ustaz. Ustaz. Iya benar Ustaz. Perasaan banyak orang kadang-kadang tuh dia pagi-pagi mau buka toko, tiba-tiba pas pakai sepatu ada kodoknya. Oh iya. Kayaknya sial atau ada ularnya, atau dia pas mau berangkat kerja tiba-tiba ada ular lewat. Tuh kalau waktu anak kecil dulu kalau mau mancing terus ada ular lewat, udah nggak jadi. Tuh di kampung dulu ini apes, hari apes nggak mungkin biar mancing nggak dapet, atau pas mancing lihat ular. Nah ini hal seperti ini bukan perkara yang baru. Mungkin pernah nggak waktu kecil Ada kupu-kupu gitu, Sat. Ntar lagi ada tamu. atau kalau rumahnya
ada gagak datang tuh, Oh, iya, Ustaz. ada gagak itu Orang mati. dulu. Berarti ada orang mati. Iya. Makanya Betul itu Ustaz, boleh itu apa Ustaz. namanya waktu apa namanya? Wah, kalau di Arab ada di hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang hal-hal yang mirip gini, karena kayaknya keyakinan atau perasaan-perasaan seperti itu dirasakan oleh banyak orang, terutama orang-orang yang tidak punya landasan dalam berakidah. Jadi orang-orang jahiliyah itu punya keyakinan seperti itu disebut tiaroh ya, dari kata toro yatiru, artinya terbang, burung maksudnya. Jadi orang Arab dahulu sering mengadu atau apa ya istilahnya, yaitu nggak pergi itu ngelihat burung, lihat alamat. Jadi kalau mau keluar rumah lihat ada burung, dia digebah Usir gitu. Diusir, diusir. ya, Kalau diusir. terbang ke kanan Jalannya ke kanan. bagus, Oh. berarti berangkat. Kalau ke kiri Kalau ke enggak. kiri Musibah, Ustaz. berarti stop, sudah tidur aja, nonton TV. Tapi zaman dulu nggak ada TV ya. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Udah, intinya kalau pergi cilaka udah, karena burungnya sudah ngasih alamat. Nah, jadi istilahnya kalau mereka itu kalau ke kanan istilahnya sanih, bagus, tafaul. Kalau ke kiri bareh, itu celaka. Kalau nggak ke kanan nggak ke kiri diulang sampai ke kanan atau ke kiri. Kalau dari belakang qaid, kalau dari depan itu apa namanya, nah lupa. Intinya mereka sudah punya kebiasaan seperti itu. Terus kalau ada burung hantu bahasa Arabnya itu bumah. Jadi kalau ada burung hantu hinggap di rumah, itu ciri-ciri bentar lagi dia mati, dia atau keluarganya. Jadi terus ada lagi keyakinan sebagian mereka di zaman jahiliyah, burung hantu itu jelmaan pulangnya orang mati, jadi datang lagi. Jadi hampir kayak apa, kalau Kunang-kunang, kunang-kunang di Indonesia kukunya katanya. Iya, ya, kukunya, Kak. mirip-mirip ya. Mirip-mirip, Kak. Itu seperti keyakinan reinkarnasi, jadi ya ada agak-agak mirip. Ala kulihal, bagaimana pandangan Islam tentang ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, tahu kan? Ahli hadis, punya kitab Musnad. Insya Allah tahu. Iya, iyalah, masa nggak tahu desu kalau nggak tahu. Musnad bin Hambal, dalam Musnad diterangkan tentang kalau kita melihat seperti ini itu hendaknya kita jangan gentar atau jangan berubah pikiran. Kalau sudah tawakal sama Allah, jalan. Jadi kita harus berdoa. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, nggak ada sesuatu yang jelek atau nasib jelek, nasib buruk atau yang bagus itu dari selain Engkau. Jadi kebaikan semuanya dari Engkau. Apa namanya, sesuatu yang menurut kita kayaknya nggak bagus, ya semuanya dari Allah. Kita itu kalau dapat musibah atau dapat apa harus nerima, tetapi harus juga berusaha supaya tidak terjatuh ke dalam musibah tersebut. Jadi istilahnya tawakal. Makanya doa keluar rumah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azil au udhal au azil au uzal, dan seterusnya. Terus yang harus dicatat Nabi juga pernah mengingatkan, dan ini karena ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada seperti itu. Nabi mengatakan la tiyarata wala hamata wala ghul wala nau. Nah, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi itu nggak ada tiaroh merasa kita celaka atau apes gara-gara burung atau yang sejenisnya. Terus atau karena burung tadi, burung hantu, hama termasuk, atau gul itu keyakinan orang Arab jahiliyah. Kalau kita safar atau di tengah padang pasir itu ada penampakan, itu bisa yagtal. Gul itu dikata ngambil atau membunuh, jadi jin yang membunuh. Nabi ingin mengatakan semua yang terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya keyakinan gara-gara kucing ini akhirnya bisnis saya, jualan saya nggak laku, gara-gara saya kalau ada kucing tadi atau ular udah jelas nggak mungkin dapat kalau mancing ini, kalau ada ular lewat atau dengar suara gagak.
atau dengar suara burung yang liar, apa sih? Itu kalau kita hanya meyakini bahwa itu apa namanya sebab saja, Allah yang mentakdirkan semua itu sedikit kecil. Kalau tapi kita tetap takut ya nggak jadi, akhirnya kita nggak jadi berangkat. Nah itu masuk syirik kecil. Hendaknya kita harus beristighfar. Istighfarnya apa tuh tadi ya? Allahumma, terus kafarohnya apa kata Nabi SAW? Kafarotuhu an yakula ahaduhum apa namanya? Allahumma la khaira ila khairuk itu tadi, wala khaira ila khairuk wala ilaha ghairuk, itu diamalkan. Karena memang rata-rata orang tuh adalah perasaan seperti itu kata Nabi, tapi itu harus tidak boleh menghalangi apa sih niat kita. Kalau udah tawakal, fa idza azamta fatawakal Allah, tidak usah takut alamat seperti itu apa namanya. Jadi angka lah, mungkin angka juga kita sering kalau ke hotel tuh nggak ada nomor 13 itu karena orang Eropa dia ke bawah-bawah bikin film Ustaz. ya, mungkin ada filmnya. Ya ada film. Jadi hotel itu cari nomor 13 nggak ada. Ya, nggak boleh, Ustaz. 12 langsung ke 14. Ya. Nomor 13 sama nomor apes katanya. Iya katanya. Itu juga termasuk tiara. Nggak boleh kita bikin seperti itu. Atau ada 12, 13, nomor 13 pasti nggak ada yang berani isi. Atau Ya. memang sengaja nggak Dari sini. diisi karena punya keyakinan bahwa itu angka Sial. sial. Nah, termasuk kata Nabi wala safar, nggak ada bulan sial. Orang Arab jahiliyah punya keyakinan bulan Safar itu bulan jangan ngadain kegiatan-kegiatan di bulan Safar, hari celaka lah. Terus nanti bulan Syawal itu nggak boleh kalau nikah di bulan itu. Jadi ada bulan, ada hari yang katanya nggak bagus, itu kebiasaan. Kasihan yang jomblo Ustaz. Kasihan yang jomblo. Padahal udah diterima ya. Insyaallah. Dalam mimpi. Cuma dalam mimpi. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu masih terjadi apa namanya keyakinan seperti itu. Kadang-kadang justru pakai mushaf tuh, dia mau kawin akhirnya dia buka Quran, buka kalau ayatnya atau apa namanya dia mau nentuin jodoh lah ya, buka Quran. Kalau pas kebuka matanya Maryam berarti bagus, itu berarti soleha. Kalau pas kena apa namanya istrinya Firaun, Allahu imra'atan Nuh wa imra'ata Lut, apa istrinya Nabi Nuh atau Nabi Lut, berarti perempuan yang soleh nggak jadi. Apa hubungannya? Itu ada yang begitu apa namanya. Jadi kita apa istilahnya menentukan jalan nggak jalan, jadi nggak jadi itu dengan hal tersebut yang nggak ada hubungannya. Kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, yang penting sudah ikhtiar apa namanya. Banyak sekali, jadi bisa dengan waktu, bisa orang merasa sial dengan waktu, dengan apa yang dilihat, karena melihat binatang, kayak itulah kucing, melihat orang buta, ini sial sudah, atau ini mirip orang ini, kayaknya ada sial sudah, usah kita jangan dimasukin seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Dulu ada sahabat Nabi namanya Aqsam bin Al-Jawd, dia mukanya mirip orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim, siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu dulunya orang Arab itu bertauhid. Apa namanya? Keturunan Nabi Ismail bertauhid, bukan dia yang bawa berhala. Dia masuk neraka kata Nabi. Kata Nabi, muka kamu mirip dia. Maro'ai itu ahadan asbah birajulin minka. Muka kamu mirip. Ya Rasulullah, asa an yadurrani syabahu, kira-kira ngefek enggak? Enggak. Anta mukmin, gua kamu orang beriman, dia orang kafir. Jadi enggak ngefek. Jadi kita intinya itu semua memang bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita lemah. Atau mungkin waktu kita kecil lah pernah ya, Ana dulu kali. Jadi pergi enggak. Atau apa gitu ya. Seperti itu. Atau gunting enggak bukan itu ya. Ya, ada lagi enggak? Udah Ustaz. Ada. Nah. Tapi motoku kok keder-keder ya apa sih? Maca ayo nih. Mosok lah. Enek sing kangen. Iya sih. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Kalau takon Ustaz dengan masalah ya, aku enggak ngerti wis. Wis lah. Ustaz, boleh dimakan Ustaz? Enggak boleh. Oh. Enggak boleh dikit-dikit. Ya udah Ustaz, ana pamit dulu Ustaz ya. Makasih Ustaz ilmunya Ustaz. Ini dimakan dulu. Tadi mana sih Anton? itu ada orang kali kalau tangannya gara-gara mau dapat duit. Iya Ustaz, ini dapat rezeki makan ini Ustaz. Anda makan Ustaz ya? Iya, barakallahu fiik. Tapi tetap saja ya hal-hal seperti itu apa namanya, memang ada yang disebut tafaul. Tafaul itu fa'lul hasan. Jadi kita optimis. Nabi Muhammad SAW ketika datang musuhnya yang delegasi kaum Quraisy namanya Suhail, kata Nabi,
ini orang Suhel namanya, insya Allah mudah. Optimisme nggak apa-apa, optimisme, tapi kita tetap harus yakin bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya intinya kalau sudah kita berazam keluar rumah, sudah baca doa, jangan sampai kita mundur gara-gara alamat atau kita terlalu berharap gara-gara alamat seperti itu. Dulu di zaman Ibnu Abbas lagi ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba dengar suara burung. Wah, ini bagus ini, kata Ibnu Abbas. Nggak bagus, nggak jelek, udah bismillah. Bismillah. Jadi kita itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan tauhid kita, dan ini perlu. Kadang-kadang kita dengan begitu aja benar jadi nggak jadi, karena ada ada sesuatu, dengar suara toke beruntung. Apalagi judi kadang-kadang ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya itu nanti silahkan baca hadis di dalam Sahih Bukhari tentang masalah tiarah, tentang masalah tersebut. Insyaallah kita tetap istiqomah, dan ya kita luruskanlah apa yang disalahpahami oleh saudara-saudari kita dengan hikmah. Jadi nggak juga begitu syirik kekal di neraka surga, nggak gitu. Karena kalau hanya sekedar ya dia meyakini kayak kucing tadi itu, kucing hitam, kita lagi sapar kemudian nabrak kucing sial, terus kita yakin kucing ini yang membuat sial, kita bisa keluar dari Islam. Ini memang syirik besar. Harus bisa syahadat lagi nanti itu ya. Ya. Jadi jangan meyakini burung tersebut, kucing tersebut bisa menimbulkan manfaat dan mudarat, mengatur nasib kita. Itu bisa jadi besar. Tapi kalau hanya sekedar ini sebab saja, akhirnya tapi tetap nggak jadi pergi, tapi tetap Allah semua yang mentakdirkan. Itu cuma syirik kecil, tetap saja nggak boleh kita lakukan. Sekarang kalau nabrak kucing ya kita memang harus berbuat baik, jangan kita nabrak begitu kucingnya dibiarkan di situ, akhirnya ganggu jalan. Kita itu diperintahkan untuk membersihkan jalan, tapi bukan juga kita punya keyakinan gini nih, kalau SOP-nya nggak dilakukan, baju nggak dilepas, untuk nggak dimandi dulu ya, kayaknya dikafani dulu, harus kafani pakai bajunya. Kalau nggak gitu kita akan kualat, nggak ada ya. Tapi memang kalau kita habis nabrak kucing atau nggak sengaja gitu, emang kalau bisa ya kita turun, kita bersihkan dulu biar nggak ganggu orang yang lewat. Terus orang kan nggak kaget juga, kita bersih, tapi nggak mesti pakai baju antum. Apalagi antum mau manten anyar, pakai baju nyewa lah, bajunya mau dipakai baju sewaan. Jadi intinya itu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh kita bersihkan jalannya, ya jalannya harus kita bersihkan biar nggak ganggu orang lewat, karena nggak boleh kita mengotori atau membuat jalan umum itu kotor, tapi nggak mesti pakai baju kita. Intinya dibersihkan ya, kita ya hati-hatilah juga ya, hati-hati, dan nggak terus sama sekali nggak boleh kita punya keyakinan bahwa kita celaka dah, nggak jadi dah, akadnya nggak jadi gara-gara nabrak kucing. Terima kasih Sat ya. Kita mau lanjutin Sat. Kemana? Lanjutin San Mori ya. San Mori Sat. Iya, Vlogger Sat. Masya Allah. Ya syukran Sat. Ya, Anak boleh bawain Sat ya? Boleh. Buat sarapan. Nah, hati-hati. Gitu. Ayo Sat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya manillah ya akhi. Jadi kalau lagi keluar rumah ada cicak kena muka itu biasa aja. Iya Sat.